Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang teorema sisa Cina. Nah, poin-poin yang akan kita bahas yaitu sejarah teorema sisa Cina, isi dari teorema sisa Cina, ilustrasi teorema sisa Cina, bentuk solusi bersama, penerapan teorema sisa Cina. Yang pertama adalah sejarah teorema sisa Cina. Apa sih sejarahnya? Menurut catatan sejarah, masalah pertama terkait teorema sisa Cina tertulis pada buku karya Jenderal Sun Tzu atau juga dikenal sebagai Master Sun. Dalam bukunya, ia menuliskan persoalan. Ada barang yang jumlahnya tidak diketahui. Jika kita membaginya dengan 3, maka tersisa 2. Jika kita membaginya dengan 5, maka tersisa 3. Jika kita membaginya dengan 7, maka tersisa 2. Berapa jumlah barang itu? Di buku tersebut hanya tertulis soal seperti itu, namun tanpa solusi sehingga menimbulkan ketertarikan untuk menyelesaikannya. Sekitar abad ke-6, suatu algoritma untuk menyelesaikan permasalahan Sun Tzu ditemukan. Algoritma tersebut melibatkan konsep kongruensi modulo dan sekarang kita sebut sebagai teorema sisa Cina. Disebut Cina karena permasalahan pertama tersebut ditemukan di negara Cina. Selanjutnya, apa sih isi dari teorema sisa Cina? Teoremanya yaitu sistem pengkongruenan linier X kongruen AI modulo MI dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan K dengan FPB, MI, dan MJ sama dengan 1 untuk setiap I tidak sama dengan J memiliki solusi bersama modulo M dan solusi bersama itu tunggal dengan M sama dengan M1 kali M2 kali M3 kali hingga dengan MK. Untuk ilustrasi teorema sisa Cina dapat kita tuliskan dari persoalan Jenderal Sun Tzu tadi menjadi persoalan seperti ini. Tentukan solusi sistem pengkongruenan X kongruen 2 modulo 3, X kongruen 3 modulo 5, X kongruen 2 modulo 7. Berikut penyelesaiannya. Pengkongruenan pertama, X kongruen 2 modulo 3 berarti menjadi persamaan 1 yaitu X sama dengan 2 tambah 3K1 dengan K1 anggota bilangan bulat. Substitusikan nilai X dari persamaan 1 tadi ke dalam pengkongruenan kedua yaitu X kongruen 3 modulo 5 diperoleh 2 tambah 3K1 kongruen 3 modulo 5 kedua ruas dikurangi dengan 2 menjadi 3K1 kongruen 1 modulo 5. Agar 1 ini dapat dibagi dengan 3, maka kita dapat menjumlahkan atau mengkurangkan dari si modulo 5 ini. 1 tambah 5 itu 6, menjadi 3K1 kongruen 6 modulo 5. Kedua ruas bisa dibagi dengan 3, menjadi K1 kongruen 2 modulo 5. Artinya, K1 sama dengan 2 tambah 5K2 untuk K2 anggota bilangan bulat yang menjadi persamaan kedua. Substitusikan nilai K1 dari persamaan 2 tadi ke dalam persamaan 1 sehingga diperoleh X sama dengan 2 tambah 3 kali 2 tambah 5K2 sama dengan 8 tambah 15K2 untuk K2 anggota bilangan bulat yang menjadi persamaan ketiga. Substitusikan nilai X dari persamaan 3 tadi ke dalam pengkongruenan ketiga yaitu X kongruen 2 modulo 7 sehingga diperoleh 8 tambah 15K2 kongruen 2 modulo 7. Kedua ruas dikurangi dengan 8 menjadi 15K2 kongruen min 6 modulo 7. Agar bisa dibagi dengan 15, maka min 6 ini ditambahkan dengan 7 menjadi 15K2 kongruen 1 modulo 7. Ternyata masih belum bisa dibagi, maka kita jumlahkan lagi
sehingga menjadi 15K2 kongruen 8 modulo 7. Masih belum bisa dibagi lagi, maka dapat ditambahkan dengan modulo 7 menjadi 15K2 kongruen 15 modulo 7. Kedua ruas sudah bisa dibagi dengan 15 sehingga menjadi K2 kongruen 1 modulo 7. Artinya K2 sama dengan 1 tambah 7K3. Untuk K3 adalah bilangan bulat yang menjadi persamaan keempat. Substitusikan nilai K2 dari persamaan 4 tadi ke dalam persamaan 3 sehingga diperoleh X sama dengan 8 tambah 15 kali 1 tambah 7K3 sama dengan 23 tambah 105K3. Untuk K3 adalah anggota bilangan bulat menjadi persamaan yang kelima. Persamaan terakhir yaitu persamaan 5 dapat digunakan sebagai X kongruen 23 modulo 105. Jadi, solusi bersama dari sistem pengkongruenan semula adalah X kongruen 23 modulo 105. Selanjutnya, bentuk solusi bersama. Misalkan, M sama dengan M1 kali M2 kali M3 kali hingga MK dan MR sama dengan M per MR. Maka FPB dari MR dan MR kecil sama dengan 1, sehingga pengkongruenan MRY kongruen 1 modulo MR mempunyai solusi SR. Jika kedua ruas dari pengkongruenan ini dikalikan dengan AR, maka diperoleh X kongruen AR kali MR kali SR kongruen AR modulo MR, sehingga X sama dengan A1 M1 S1 tambah A2 M2 S2 tambah A3 M3 S3 tambah hingga AR MR SR modulo M adalah solusi bersama dari sistem pengkongruenan semula. Bagaimana sih penerapan teorema sisa Cina? Berikut contoh soalnya. Seorang peternak memiliki sejumlah sapi. Jika ia memasukkan 5 ekor sapi masing-masing ke dalam sejumlah kandang secukupnya, maka ada 2 ekor sapi yang tidak masuk kandang. Jika ia memasukkan 6 ekor sapi masing-masing ke dalam sejumlah kandang secukupnya, maka ada 4 ekor sapi yang tidak masuk kandang. Banyaknya sapi yang dimiliki peternak tersebut paling sedikit adalah, dari persoalan tadi dapat kita bentuk menjadi X kongruen 2 modulo 5 dan X kongruen 4 modulo 6. Untuk A1 yaitu 2, M1 yaitu 5, M besar 1 sama dengan 5 kali 6 per 5 sama dengan 6, sehingga 6X kongruen 1 modulo 5 satunya ditambahkan dengan 5 menjadi 6X kongruen 6 modulo 5. Kedua ruas dibagi dengan 6 menjadi X kongruen 1 modulo 5, sehingga didapat S1 nya sama dengan 1. Untuk A2 nya sama dengan 4, M2 sama dengan 6, M besar 2 sama dengan 5 kali 6 per 6 sama dengan 5, sehingga 5X kongruen 1 modulo 6. Satunya dikurangin dengan 6 menjadi 5X kongruen min 5 modulo 6 menjadi X kongruen min 1 modulo 6, sehingga didapat S2 nya sama dengan min 1. Maka X kongruen A1 M1 S1 tambah A2 M2 S2 modulo M menjadi X kongruen 2 kali 6 kali 1 tambah 4 kali 5 kali min 1 modulo 5 kali 6, sehingga didapat X kongruen min 8 modulo 30. Min 8 bisa ditambahkan dengan 30 menjadi X kongruen 22 modulo 30. Jadi banyaknya sapi yang paling sedikit adalah 22 ekor. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.